بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. Salam bagimu duhai Rasulullah. Salam bagimu duhai kekasih Allah. Salam bagimu duhai kekasih kami ya Rasulullah. Saudaraku, bapak dan ibu, para sesepuh, para asatid yang di belakang saya, yang di depan saya, di semua sudut-sudut tempat ini, masjid ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi saya ingin memanggilnya dengan bapak dan ibu, saudaraku, anak-anakku, adik-adikku yang disayangi Allah. Yang disayangi Allah. Sing amine kurang banter ora makbul. Yang disayangi Allah. Sing amine melempem ora kabul. Yang dicintai Allah. Yang diridhai Allah. Yang dicintai Rasulullah. Yang dirindukan Rasulullah. Yang insya Allah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, selamat berjumpa para pencinta Allah, para pencinta Rasulullah. Yang bawa anak-anak, kasih tahu jangan ngobrol dulu anak-anaknya. Yang di masjid, kasih tahu jangan ngobrol dulu. Kurang lebih beberapa puluh menit ini kita khusyuk dulu, kita serius dulu, kita mau sholawatan, kita mau memanggil Allah, kita mau memanggil Rasulullah. Biar apa? Biar tambah cinta kita kepada Allah, biar bertambah cinta kita kepada Rasulullah, biar semangat kita ngikutin Rasulullah, biar kita semua nanti kalau meninggal husnul khatimah ketemu Rasulullah di surga insyaallah. Kita awali dulu, kita terima kasih dulu kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah terima kasih ya Allah. Hari ini kita dikumpulkan di tempat ini untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, untuk meminta hidayahmu ya Allah, untuk memanggil namamu ya Allah, untuk memanggil nama kekasihmu ya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan ibu, anak-anakku, adik-adikku, kita juga mau terima kasih. Saya jadi ingat tadi saya disebut Ustadz Haddad Alwi. Bukan. Haddad Alwi bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai, juga bukan artis. Jadi foto-fotonya nanti aja. Gak penting gambarnya Haddad Alwi, gak penting. Yang penting Allah dan Rasulullah di hati dan jiwa kita. Betul enggak? Jadi Haddad Alwi bukan artis, bukan guru, bukan kiai. Haddad Alwi mau
ngaku sebagai saudara Anda semua, boleh nggak? Wes itu lebih nyenengke, lebih membuat saya bahagia, bangga kalau diakui sebagai saudara. Nah, setelah diakui sebagai saudara, kita mau nggak bareng-bareng sholawat buat Rasulullah? Mau nggak? Kalau mau, jangan sibuk moto film, wes toh. Sudah, ayo serius, kita mau sholawatan manggil Rasulullah. Kita mau terima kasih kepada Allah. Kita mau terima kasih kepada Allah, yaitu yang membedakan kita dengan umat-umat nabi-nabi sebelum Rasulullah. Apa itu? Kita lebih beruntung. Kenapa? Karena kita dilahirkan, diciptakan sebagai umatnya Rasulullah. Seorang nabi yang paling mencintai Allah, seorang nabi yang paling dicintai Allah, seorang nabi yang paling mencintai umatnya. Tidak ada nabi-nabi lain mencintai umatnya lebih daripada Rasulullah mencintai kita. Seorang nabi yang sering sujud, menangis, berdoa, bukan buat dirinya, tetapi buat kita umatnya. Seorang nabi yang kita tahu detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah memanggil-manggil kita, ummati, ummati, umatku, umatku. Semua kita dipanggil oleh Rasulullah. Ini bukan dongeng, ini bukan sekedar cerita bapak dan ibu, saudaraku, anak-anakku. Tapi ini terjadi. Rasulullah sayang kepada kita, Rasulullah cinta kepada kita. Bahkan Rasulullah sudah rindu kepada kita sebelum kita dilahirkan. Mau buktinya? Mau buktinya? Tak mau? Mau ya Allah. Itu bantal ini. Pun sarapan? Ayo. Pernah Rasulullah duduk dengan para sahabat. Rasulullah sakit pada saat itu. Memang nggak lama setelah itu Rasulullah meninggal. Ketika duduk dengan para sahabat, masih ngobrol dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku rindu. Aku kangen, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, kepada siapa Rasulullah? Engkau rindu, engkau kangen? Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kalian sahabat-sahabatku, aku mencintai kalian. Tapi aku rindu, aku kangen kepada saudara-saudaraku. Sahabat semakin penasaran, siapa mereka ya Rasulullah? Betapa beruntungnya mereka, engkau panggil dengan sebutan saudaramu dan engkau rindukan. Siapa ya Rasulullah mereka itu? Kata Rasulullah, saudara-saudaraku yang aku rindukan, yang aku kangen adalah umatku kelak yang belum pernah melihat wajahku, yang tidak hidup sezaman denganku, yang belum pernah ngobrol denganku, tetapi mereka merindukanku. Mereka mau berkumpul panas-panas seperti ini karena cinta kepadaku, karena mereka beriman kepada Allah dan kepadaku. Gak jarang mereka meneteskan air mata karena menahan rindu. Mereka mau berkorban untuk melanjutkan dakwahku. Aku rindu kepada mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Insya Allah kita semua yang ada di tempat ini ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Rasulullah. Insya Allah. Mau nggak ketemu Rasulullah? Yang maunya pelan-pelan berarti nggak mau. Mau nggak? Gitu loh. Yang di sini coba, yang di sini, yang duduk-duduk sini. Mau nggak ketemu Rasulullah? Yang di sini mau nggak? Yang khusus di masjid mau nggak? Yang duduk di kursi sebelah sini mau nggak? Yang di sebelah sini semua mau nggak? Semuanya mau bertemu dengan Rasulullah. Untuk itu, sebelum kita bersolawat, saya ingin mengajak semuanya, mari, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa kok kita harus menunjukkan cinta? Nanti saya akan menjelaskannya. Tetapi saya ingin sampaikan
bahwa Rasulullah nggak malu-malu, nggak ragu-ragu menunjukkan cintanya kepada kita, kepada umatnya. Untuk itu jangan ada satupun, apakah orang tua, apakah anak kecil, perempuan, laki-laki, semuanya. Jangan ada yang malu menunjukkan cinta buat Rasulullah. Kalau nanti saya minta teriak yang keras memanggil Allah dan Rasulullah, teriak yang keras buat Allah dan Rasulullah. Mau nggak? Kalau nanti saya minta angkat tangan yang tinggi, angkat tangan buat Rasulullah, bukan buat Haddad Alwi. Tunjukkan bahwa kita bangga menjadi umatnya Rasulullah. Jangan malu-malu, karena Rasulullah nggak malu-malu, nggak ragu-ragu menunjukkan cinta buat kita. Setiap saat Rasulullah memanggil-manggil kita. Setiap saat berdoa buat kita. Rasulullah sayang sama kita, Pak, Bu, Nak. Rasulullah sayang pada kita semua. Sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Rasulullah itu, kalau kita sedih, Rasulullah prihatin. Ini Al-Quran yang bicara. Kalau kita senang, Pak, Rasulullah ikut senang. Gak ada Nabi kayak gini, gak ada. Merugi umat yang gak kenal Rasulullah. Untuk itu, sebelum kita bersalawat, saya mau tanya kepada semua yang ada di sini. Tolong jawab yang keras. Jawab yang keras, jangan malu-malu. Apakah benar, Bapak dan Ibu, saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, semua yang ada di sini, apakah benar kita semua cinta kepada Rasulullah? Rindu gak dengan Rasulullah? Masih ada yang gak jawab. Rindu nggak dengan Rasulullah? Sayang nggak dengan Rasulullah? Mau nggak ketemu Rasulullah? Yang mau ketemu Rasulullah, yang mau mencium tangan Rasulullah, yang mau masuk surga bersama Rasulullah, angkat tangan yang tinggi buat Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah tangan kami ya Rasulullah. Inilah tangan yang mencintaimu ya Rasulullah. Inilah tangan yang merindukanmu ya Rasulullah. Inilah tangan yang bangga menjadi umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah tangan-tangan yang ingin mencium tanganmu ya Rasulullah. Lihatlah tangan-tangan umatmu yang mencintaimu ya Rasulullah. Angkat tangan yang tinggi buat Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih Bu, Pak. Kalau barusan saya teriak sekeras-kerasnya, kalau barusan saya meminta semua angkat tangan yang tinggi buat Rasulullah, tujuan saya cuma satu. Bahwa kita bongkar rasa ragu-ragu dan malu-malu atau jaga image. Kalau bahasa sininya mungkin kemayu-kemayu, buang semua itu buat Rasulullah. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Harus belajar seperti itu. Siapa lagi yang mau bangga sama Rasulullah? Nggak mungkin musuh-musuhnya Allah mau bangga. Musuh-musuhnya Allah malah menutupi kemuliaannya Rasulullah. Tapi Allah terus membuka kemuliaan Rasulullah. Salatullah salam. Yang di sini ikut sholawat nggak? Sebentar, mau dengar dulu yang duduk di sini. Sholat. Ya Allah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh-soleh, solehah-solehah. Sekarang yang duduk di kursi jangan dulu, yang duduk di bawah ini sama yang di masjid, saya mau dengar suaranya.
Sholatul Sekarang mau denger yang duduk di kursi yang di sini dulu, yang di sana nanti. Nggih, Pak? Nggih, Pak? Ibu-ibunya cuma beberapa gelintir. Tapi nggak apa-apa. Sholatul Sekarang yang di depan ini, semua yang duduk di bawah, yang kursi, semuanya, yang kena panas, yang nggak kena panas, semuanya. Sholat. Luar biasa. Terakhir sing teng mriki. Tapi saya kagum betul. Bapak sinten, Pak? Pak Elzam 89 tahun masih seger. Saya pikir baru 35 tahun. Baru saya bisikin, Pak Elzam mau rabi lagi, saya bilang gitu. Terus Pak Elzam bilang, loh saya ini 89 tahun loh. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya panjang umur, dengan taat kepada Allah dan Rasulullah, sehat semuanya, dibuang segala penyakitnya, dibukakan rezekinya, ditambahkan cintanya kepada Allah dan Rasulullah, tambah rukun rumah tangganya, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-solehah, terakhir meninggalnya husnul khotimah insyaallah. Mbaran jurang. Mau nggak muslimin muslimat, bapak ibu adikku anak-anakku, mbaran jurang buat album solawat bersama Hadat Alwi, mau nggak? Maunya kok lemes, mau nggak? Gitu. Kalau mau solawat badarnya sekali lagi yang buanter, tapi temponya ngikutin tangan saya. Begini, saya kasih contoh dulu. Saya tes, kalau lulus kita buat album, oke? Semoga yang kena panas insya Allah paling cepat masuk surga. Yang kena panas diganti AC yang sejuk di surga. Yang nggak kena panas juga masuk surga. Begini, Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Temponya ikutin tangan saya, oke? Oke semuanya, mari. 1, 2, 3. Salatullah salamullah. Stop, stop. Sing banter suarane wae, tangane aja melu-melu ngene-ngene. Oke? Sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Salatullah salam. Tawassalna. Siapa yang cinta nabinya, mengikuti wasiatnya, dikala waktu matinya, di surga tempat tinggalnya.
على ياسين. Luar biasa. Saya nyatakan semuanya lulus buat album bersama Haddad Alwi. Lulus bersama Haddad Alwi kok amin gitu. Subhanallah, subhanallah. Masih semangat? Mau sholawat lagi? Ya Taibah, bapak-bapaknya hafal juga? Hafal Pak? Paranise. Wes ben deg-degan. Wantun Pak? Oh wantun. Ya Taibah. Ternyata hafal. Coba yang di sini coba. Wantun. Ya Taibah. Luar biasa. Jadi yang sing boten hafal nggih. Luar biasa. Tapi betul-betul luar biasa. Luar biasa. Ya Allah. Baik. Sebentar lagi kita bawa Ahmadiyah Habibi. Lebih banter. Coba sekali lagi, jangan ada satupun yang jangan. Semuanya saya sampaikan. Saya tidak sedang mengajak bernyanyi, tapi bersolawat. Siapa yang nyuruh solawat? Yang nyuruh solawat Allah. Kenapa kok solawat? Kenapa kok solawat? Allah itu nyuruh kita solat, Allah nggak perlu solat. Allah nyuruh kita zakat, Allah nggak perlu ngeluarin zakat. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak perlu puasa. Cuma solawat. Sebelum Allah meminta orang beriman bersolawat, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa? Supaya kita terus ingat Rasulullah. Nanti saya ingin jelaskan kenapa kok Rasulullah. Saya pernah ditanya Mas Haddad, kenapa sih cinta Rasul? Kenapa nggak langsung aja cinta Allah? Nanti saya akan jawab. Tapi sekarang, Ahmadiyah Habibi. Bismillah.
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inilah salawat buatmu ya Rasulullah. Inilah salam cinta, salam rindu, salam sayang, salam kangen kami dari saudara-saudaraku yang mencintaimu, yang menyayangimu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ahmad ya Habibi, ya Taha Tabibi, ya Muhyil Qulubi, ya Qurrata Aini, ya Habibi. Semuanya. Ahmadiyah. Ya Safwat Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Habibi. Semuanya panggil Rasulullah yang keras. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada seluruh umatnya Rasulullah yang ada di tempat ini. Apakah benar kita mencintai Rasulullah? Apakah benar kita mau ketemu Rasulullah? Yang cinta sama Rasulullah, yang bangga menjadi umatnya Rasulullah, yang mau mencium tangannya Rasulullah, angkat tangannya dua-dua buat Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terima kasih.
Muliakan nama Rasulullah. Beri salam buat Rasulullah. Terus panggil Rasulullah. Terus panggil Rasulullah. Sekali lagi lebih keras. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudaraku, tadi saya berjanji, kenapa kok cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul? Kenapa nggak langsung cinta Allah? Jawabannya adalah qul in kuntum tuhibbunallah. Anak-anakku, dengarkan ini penting. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Rasulullah kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, nak, kalau kamu semua mencintai Allah, nak, Bu, kalau ibu-ibu cinta sama Allah, Pak, kalau bapak-bapak cinta sama Allah, caranya satu, syaratnya satu, nggak ada cara lain kalau mau mencintai Allah. Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Itu janjinya Allah. Ini Al-Quran, bukan hadis lagi yang bisa diperdebatkan. Tapi ini Al-Quran. Yang nggak percaya Al-Quran berarti kafir. Ini Al-Quran bilang, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mau nggak dicintai Allah? Mau nggak diampuni dosanya sama Allah? Yang dicintai Allah, yang diampuni dosanya sama Allah, pasti masuk surga. Pasti ketemu Rasulullah. Pasti senang di surga. Pasti selamat di akhirat. Mau nggak selamat? Caranya gampang, ikuti Rasul. Makanya Allah nyuruh kita sholawat. Biar kita dekat sama Rasulullah, biar cinta sama Rasulullah. Kalau sudah cinta, kita semangat ngikutin Rasulullah, betul nggak? Saya nggak panjang-panjang tausiahnya, nggak kemana-mana. Cuma ini yang saya sampaikan, Bu, Pak, Nak, Dek, saudaraku. Cuma ini. Intinya kalau mau bahagia, gondeli Rasulullah, ngikuti Rasulullah. Jangan cuma sholawat tok, zikir tok, nangis tok, tapi nggak ngikutin akhlaknya Rasulullah, nggak kanggo. Zikir sampai nangis silahkan, bagus. Sholawat sampai nangis silahkan, bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Islam ini perlu dibangun. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, sampaikan ya Rasulullah kepada umatmu, i'malu, beramallah, berbuat baiklah. Nanti Allah, Rasulullah, dan orang beriman akan melihat perbuatan kita. Jadi, yang jadi guru ngajar yang baik, yang jadi murid belajar yang pintar. Anak-anakku, halo anak-anakku.
Anak-anak cinta nggak sama Rasulullah? Anak-anak cinta nggak sama Rasulullah? Sing buanter cinta nggak? Nah, mau menjadi kekasihnya Rasulullah nggak? Nah, kalau mau caranya pertama nak, sholat 5 waktu jangan ditinggal, sekolah sing pintar, yang taat sama ayah ibu. Nah, itu buat anak-anak. Buat bapak-bapak, jadi kepala rumah tangga yang baik, kerja yang giat. Kerja yang giat, kerja apapun asal halal itu mulia. Orang kerja gak harus jadi presiden, gak harus jadi direktur. Betul nggak? Direktur kalau nggak ada yang bersih-bersih kotor, males kerja semua sekantor. Betul nggak? Mau kerja sampah di mana-mana, sumpek nggak? Jadi semua itu ada manfaatnya. Jangan kecil hati. Petani, macul, mulia, mulia. Ayo, apalagi yang kerjanya nyuci di tempat tonggonya, mulia. Semua itu mulia. Tergantung dari niatnya kita. Direktur pun, presiden pun, kalau keluar dari rumah, mau ke kantor, tapi hatinya busuk, cuma mikirin diri sendiri, mau korupsi, mau ngambil haknya orang, dia juga hina di mata Allah, juga di mata manusia. Betul nggak? Tapi kita, petani kek, atau yang suka nyapu jalanan kek, atau buruh di pabrik kek, atau nyuci tempat tonggonya kek, dia mulia. Kalau dia keluar rumah, ya Allah, saya mau keluar cari harta, cari nafkah buat anak istri, buat keluarga saya nggak mau minta-minta, nggak mau maling ya Allah. Biar anak saya makan uang halal, biar jadi pencinta Allah dan pencinta Rasulullah. Ini mulia. Jadi yang mau menjadi kekasihnya Allah itu nggak harus ustadz, nggak harus kiai. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku, anak-anakku semua yang ada di sini. Kalau ada polisi, kalau ada tentara, semuanya bisa jadi mulia. Polisinya bisa mulia, tentaranya bisa mulia, hansipnya bisa mulia, satpam bisa mulia, sopir bisa mulia. Yang penting niatnya bersih, jaga sholat yang baik, jangan nyakitin orang, hatinya yang bersih. Kalau tonggonya beli kulkas baru, nggak kesel, nggak ngiri. Mau tahu kalau hatinya ngiri itu gini, tonggonya beli kulkas baru atau TV baru, terus pak kui buendang kui tuku kulkas anyar pak, pasti korupsi kui pak. Itu namanya iri hati kita. Jangan, kalau pengen kulkas salah nggak salah. Tonggonya beli TV baru, pengen beli TV baru, nggak salah. Ya minta sama Allah, ya Allah, semoga TV-nya Bu Endang itu awet, dan saya juga pengen TV ya Allah. Minta sama Allah, nggak usah malu, Allah baik. Nanti kalau memang doa kita itu bagus buat kita, dikasih sama Allah. Kalau belum dikasih, berarti belum bagus buat kita. Oke? Masih semangat? Kurang keras. Masih semangat? Nanti saya mau sampaikan, jadilah pencinta Rasulullah. Tapi sebelumnya, Muhammadku, dengarlah. Sing kepala anak etok. Ibu-ibu mboten hafal? Hah? Hafal mboten? Mboten. Sebentar, yang di sini dulu. Hafal mboten? Hah? Oh, anak-anak putrinya itu hafal, ibu-ibunya hafal nggak? Ibu-ibu sama malu-malu hafal. Hafal Bu? Hafal. Oke, latihan dulu 1 menit pasti hafal. Bapak, ibu, anak, adik semuanya hafal. Habis itu saya mau cerita tentang pentingnya menjadi pencinta Rasulullah. Muhammadku 2 kali. Dengarlah seruanku. Saya ulang. Muhammadku, dengarlah seruanku.
Aku rindu 2 kali padamu Muhammadku. Gampang toh? Ayo latihan sih, salah-salah sedikit gak apa-apa. 1, 2, 3. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah. Ojo kemayu. Sing banter, Muhammadku gitu. Ibu tahu Bu, Pak, saya pernah bawain lagu ini di Hong Kong. Para tenaga kerja wanita di Hong Kong itu kumpul di lapangan 10.000 jumlahnya Pak. Pakai baju putih-putih Pak semua. Itu saking semangatnya, saya nggak suruh mereka berdiri Pak sambil Pak. Muhammadku, sampai gitu, bener ini. Saking cintanya, jadi nggak usah malu. Saking cintanya itu. Nah sekarang saya nggak minta bapak dan ibu gini-gini, nggak minta. Tapi teriak sing buanter buat Rasulullah. Biar nunjukin bahwa ini loh. Umat muslimin muslimat. Di Baran Jurang ini bangga sama Rasulullah. Nggih? Nggih? Nah bantere kaya nggih mau. Ayo 1, 2, 3. Muhammadku. Luar biasa, langsung hafal semuanya. Tidak percaya toh? Pun sepuh, neng hafal. Semangat, yang penting semangat itu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Muhammadku. Luar biasa. Tangan di atas dua-dua yang cinta sama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa. Ikut semua ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Semuanya lebih keras semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa. Terima qasidana wa filana. Mamadu ya wasi al-karomi. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasul. Muhammadku. Dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammad. Tangannya ikuti saya semuanya. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasul. Muhammadku. Dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Yo, 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 yo. If you admire this, to love your prophet. If you admire this, to miss your prophet. If you really love the prophet Muhammad. Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu, Lebih keras. Muhammadku. buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau Ya akan Rabbi berjumpa dengan bil. Rasulullah. Ya Rabbi bil. Sekali lagi lebih keras. Ya Rabbi bil. Apa balik mata. Karami Muhammadku.
Tepuk tangan yang keras buat Anda semuanya. Ya Allah, ya Allah. Semoga ya Allah setelah acara ini selesai, semua yang datang di sini, semua dan keluarganya yang tidak bisa hadir, makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Rasulullah, makin semangat berjuang buat Allah dan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh saya cerita sedikit? Nanti terakhir sebelum ditutup doa, boleh semuanya saya minta kita khusyuk nanti 5 menit. Bayangkan Rasulullah, mau nggak? Tetapi sebelumnya saya ingin sampaikan, pertama, Jadilah pencinta Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau itu akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau di dalam hidup ini kita menjadi pencinta Rasulullah, nanti kita dibangkitkan bersama Rasulullah. Mau nggak? kalau mau jangan cuma bilang mau, jangan amin doang. Amin kok, jangan. Tapi ayo tergila-gila sama Rasulullah, kedanan sama Rasulullah. Bu, ibu, dulu pada saat kenal sama bapak, kedanan nggak sama bapak? Hah? Kedanan apa diedan-edan karo bapak? Baik, baik. Jadikan Rasulullah kekasih kita. Saya mau cerita. Ada seorang pembantu. Seorang pembantu rumah tangga, kebetulan pembantu dari nenek saya di Solo. Dari muda dia ikut nenek saya sampai tua. Cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Masak sambil bersolawat, senandungnya solawat, bicaranya tentang Rasulullah. Kalau ada orang nyebut Rasulullah berseri wajahnya, seneng kalau dengar nama Rasulullah, seneng kalau dengar cerita kehidupan Rasulullah. Ini seorang pembantu. Sampai sekali waktu dia bilang kepada kakek saya, Pak, kalau nanti saya meninggal, nggak usah dipulangin kampung ya Pak. Saya dikubur di Solo aja Pak. Kata kakek saya, kalau kamu meninggal lebih dulu, saya akan jalankan amanat kamu. Betul Bu, Pak. Pembantu tersebut meninggal sebelum kakek saya meninggal. Sama kakek saya, dimandikan, dikafani, disolatkan, pokoknya sampai dikuburkan siang hari. Malamnya, pembantu yang mencintai Rasulullah ini, malamnya nenek saya mimpi ketemu pembantu tersebut. Pakaiannya sudah bagus. Dan pembantu itu bilang kepada kakek saya, sakniki urip kula pun kepenak. Saya sekarang kalau makan bareng Kanjeng Nabi Muhammad. Allah nggak pernah bohong Bu. Allah nggak pernah ngingkari janjinya Pak. Siapapun dia. Jadi kalau mau masuk surga, mau ketemu Rasulullah, nggak harus jadi Habib, nggak harus jadi orang Arab, orang Cina, Londo, Amerika, boten. Wong Banjar Jurang, Baran, ya salah titik. Baran Jurang, nggih layak pantes jadi kekasihnya Allah, jadi kekasihnya Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, jangan pernah kecil hati, jangan mau dibisikin setan. Walah, wong Baran Jurang ini mimpi masuk surga. Jangan percaya itu. Semua ini layak masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga insya Allah. Mumpung masih hidup, saya ingatkan kembali, ojo mau amin-amin tok. Wis bahasaku kasar banget. Sing penting mudeng. Nggih? Pokoknya percayalah, saya sayang kepada Anda semua. Bareng-bareng yuk kita gandengan tangan, berupaya ketemu Rasulullah di surga. Allah baik, Allah baik. Yang penting kalau kita punya semangat, Allah kasih jalan buat kita. Siapapun kita, umur kita berapa, kulit kita kayak apa, rambut kita kayak apa, nggak dilihat sama Allah.
Innallaha la yanzuru ala suwarikum walakinallaha yanzuru ala qulubikum. Allah enggak lihat bentuk kita, gambar kita, kulit kita, keturunan kita. Enggak, Allah lihat hati kita. Kalau hati kita ikhlas cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, ngikutin Rasulullah, insya Allah kita masuk surga ketemu Rasulullah. Nah, sekali lagi, yang jadi ibu, jadi istri yang baik. Jadi ibu buat anak-anak yang baik, Bu. Di rumah itu jangan pernah sehari pun nggak nyebut Allah dan Rasulullah dalam rumah. Ceritakan, Bu, kalau mau makan, Bu. Ini loh, Rasulullah itu kalau makan nggak mau yang panas-panas, ngambil yang ada di depannya. Pokoknya cerita terus tentang Rasulullah. Bapak-bapak dari suami cerita sama istri sama anak-anak. Anak-anak cari buku-buku tentang Rasulullah. Terus hidupkan cinta kepada Rasulullah. Tujuannya adalah bukan mau mentuhankan Rasulullah, bukan mau mengkultuskan Rasulullah, tapi biar semangat ngikutin Rasulullah. Semangat ngikutin Rasulullah itu bukan sholawatan tok, bukan zikir tok, tapi ngikutin ajarannya Rasulullah. Yang punya duit, keluarkan duitnya buat Allah dan Rasulullah. Yang punya ilmu, bagikan ilmunya buat Allah dan Rasulullah. Yang cuma punya tenaga, berikan tenaganya buat Allah dan Rasulullah. Jangan pelit, jangan kedanan sama dunia. Gak ada orang yang cinta sama Allah dan Rasulullah pelit, kedanan dunia, gak ada. Oke? Nah, yang kedua, saya mau tanya dulu semua tanpa kecuali. Cinta sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Saya ingin sampaikan, hati-hati. Siapapun yang mengaku cinta sama Rasulullah, saya ingin sampaikan, hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi pembohong, ngaku cinta sama Rasulullah, tetapi nggak mencintai umatnya Rasulullah, apapun madhabnya, apapun alirannya. Jangan mau dipecah-pecah, jangan mau dikotak-kotak, jangan mau dibuat bermusuh-musuhan terhadap sesama umat Islam yang madhabnya beda terus saling mengkafirkan, sok pintar sendiri, sok benar sendiri, mengkafir-kafirkan orang lain. Hati-hati, nggak ada pencinta Rasulullah seperti itu. Silahkan mau bermadhab apapun, yang penting Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad Rasulullah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji kalau mampu, titik. Nggak perlu embel-embel yang lain. Sholatnya mau begini, tangannya mau begini, tangannya begini, atahiyatnya begini, nggak pakai begini, atau ada yang goyang-goyang, nggak apa-apa. Semuanya punya alasan, punya ilmunya masing-masing. Madhab aliran bukan agama. Agama kita sama, yaitu raditu billahi rabba wabil. Udah, nggak pakai wabil islami. Dengan madhab ini, nggak ada. Yang seneng tahlil, monggo masuk surga. Yang nggak seneng tahlil, monggo masuk surga. Yang seneng maulid, monggo masuk surga. Yang nggak seneng maulid, monggo masuk surga. Yang penting bersih hatinya, nggak keminter, nggak gampang nyalah-nyalah ke, nggak gampang ngafir-ngafir ke, nggak gampang bid'ah ke. Cukup. Kalau cinta sama Rasulullah, ayo buat Rasulullah tersenyum. Jangan buat Rasulullah sedih dengan perpecahan umat Islam. Kalau umat Islam pecah, yang seneng musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Rasulullah tuh ngajari sabar, lembut, kasih sayang. Jadi, yang ngaku cinta sama Rasulullah, jangan gampang berantem sama saudaranya. Monggo. Madhab itu cuma kendaraan, Bu, Pak. Jadi contohnya kalau dari sini kita mau ke Semarang, yang satu bilang ayo naik bis, yang satu bilang ayo naik ojek, yang satu bilang ayo naik tol. Akhirnya ndak berangkat-berangkat berantem mau menentukan naik apa. Nggak ada yang sampai Semarang. Tapi yang mau naik bis monggo, yang mau naik kol monggo, yang mau naik motor monggo, ketemu semua di Semarang. Betul kan? Ngono ayo repot. Oke? Mau persatuan? Yang keras, mau persatuan?
Bersihkan hati, cukup, jangan berantem. Sudah, nanti kita masuk surga, ketemu di surga semuanya insya Allah. Yang penting hatinya bersih. Belum beribadah sudah pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Ya Allah, ya Allah. Padahal semuanya ngaku cinta sama Rasulullah. Sedih, kasihan Rasulullah, kasihan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, bapak, boleh nggak saya minta waktu 3, 4, 5 menit kita khusyuk sebentar, mau nggak? Mau nggak? Yang duduk, yang berdiri, tetap duduk, nggak apa-apa, tapi khusyuk. Yang duduk, mari kita rapikan duduk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada anak-anak yang ngobrol, atau mungkin ada anak-anak yang nangis, tenang, jangan sampai mengganggu kita. Saya minta kita khusyuk 5 menit ini. Setelah kita bersolawat, setelah kita memanggil-manggil Allah dan Rasulullah, mari saudaraku semua. Kanan kiri jangan ada yang bicara dulu. Saudaraku, aku ingin mengajak engkau, saudaraku, ketika engkau khusyuk saat ini, ketika tadi kita bersolawat, kita memanggil-manggil Allah, saat ini aku ingin mengajak engkau, saudaraku, coba bayangkan wajah Rasulullah. Kalau ada yang membisikkan di hatimu, di jiwamu bahwa engkau tidak layak membayangkan wajah Rasulullah, jangan percaya itu. Engkau layak, saudaraku, membayangkan wajah Rasulullah. Engkau layak. Rasulullah menyayangimu, siapapun dirimu, engkau layak membayangkan wajah Rasulullah. Bayangkan wajah Rasulullah, Bu, Pak, anak-anakku, adik-adikku, bayangkan wajah Rasulullah. Jangan ragu, semampumu bayangkan wajah Rasulullahmu itu. Rasulullahmu yang Allah katakan ikut gembira dengan kebahagiaanmu. Rasulullahmu yang sedih kalau engkau menderita. Kalau engkau sedih, Rasulullah ikut sedih. Bayangkan Rasulullahmu yang seandainya datang ke rumahmu akan mengajak bermain anak-anakmu, akan menghibur hatimu, akan menghibur hati ayah dan ibumu. Bayangkan wajah Rasulullah. Bayangkan seandainya saat ini Rasulullah ada di hadapanmu. Mungkin Rasulullah akan membelai wajahmu dan mengatakan, sabar Bu, sabar Pak, sabar Nak. Aku tahu engkau masih menjalani ujian dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau sabar, aku menunggumu di pintu surga. Bayangkan wajah Rasulullah. Bayangkan wajah Rasulullah. Bayangkan kalau saat ini air matamu mengalir. Kalau saat ini engkau menangis, jangan engkau tahan air matamu itu. Allah lah yang melembutkan hatimu. Allah lah yang membuat engkau tersenyum, dan Allah lah yang membuat engkau menangis. Bayangkan terus. Bayangkan seandainya engkau saat ini hanya berdua dengan Rasulullah. Tidak ada siapapun di sekelilingmu. Hanya ada engkau dan Rasulullah. Apa yang ingin engkau lakukan? Inginkah engkau mencium tangan Rasulullah? Atau mungkin engkau ingin memeluk tubuh wanginya Rasulullah? Atau bahkan mungkin engkau ingin menangis di pangkuan Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku rindu ya Rasulullah. Aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah.
Aku ingin bertemu denganmu ya Rasulullah. Sampaikan itu dalam hatimu. Bayangkan Bu, bayangkan Pak, bayangkan Nak, bayangkan saudaraku. Saat ini engkau bertemu hanya berdua dengan Rasulullah. Dan engkau sekarang sedang menggenggam dan menciumi tangan Rasulullah. Bayangkan itu. Sambil tetap engkau tundukkan wajahmu, sambil tetap engkau pejamkan matamu, mari saudaraku, mari semua kita panggil Rasulullah, kita panggil kekasih kita itu bersama-sama. Jangan malu, jangan ragu, kita panggil sekeras-kerasnya bersama-sama. Kita panggil Rasulullah bersama-sama saudaraku. Ya Rasulullah, teriakkan yang keras, jangan ada yang ditahan suaranya. Panggil Rasulullah. Ya, teriakkan yang keras, panggil kekasihmu itu. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Di sekelilingku ini saudara-saudaraku yang mencintaimu ya Rasulullah. Hadirlah dalam hati kami, dalam jiwa kami ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Sampaikan salam cinta, salam rindu kami buat Rasulullah. Sampaikan ya Allah, sampaikan. Bangkitkan semangat kami untuk selalu melanjutkan dakwah Nabi-Mu ya Allah. Bangkitkan semangat kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka, rahmati mereka ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah. Pertemukan kami dengan Rasulullah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami. Bangkitkan semangat saudara-saudaraku di tempat ini. Untuk selalu mengingat-Mu, mengingat Rasul-Mu ya Allah. Dan bersatu sesama umat Nabi-Mu ya Allah. Kabulkan ya Rabb, kabulkan ya Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Dan semoga pertemuan kita kurang lebih 1 jam ini membawa manfaat dunia dan akhirat. Bertambah semangat kita ngikutin Rasulullah. Allah buang kemalasan diri kita untuk melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Kabulkan ya Allah, dan Allah pertemukan kita di surga insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.